warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Arif Tejuran Topanai, 1011422209. Saya Candi Aulia dengan NIM 1011422172. Dan saya Fitraya Pratama dengan NIM 1414423095. Dan saya Muhammad Admiral Alifi Podungge dengan NIM 1011422286. Tujuan kami membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Konstitusi, yaitu dengan mewawancarai masyarakat sekitar terkait sistem pemilu yang terjadi di Indonesia. Oke, di sini saya bersama Kakil, senior saya di Fakultas Hukum, dan saya akan menanyakan mengenai pemilu. Oke, baik. Kakil, bagaimana sistem pemilu di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pemilu di Indonesia itu sebenarnya hampir dikatakan baik ya. Kenapa saya katakan hampir? Karena saya mengutip beberapa jokes atau perkataan dari, saya lupa namanya, intinya dia pakar teologi dari gereja Advent Amerika Serikat. Itu dia mengatakan bahwa dia membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan yang ada di Amerika atau ada di Somalia. Dia mengatakan bahwa di Indonesia saat pemilu belum dilangsungkan pun di Indonesia itu sudah bisa diketahui siapa yang akan menang. Makanya saya katakan hampir bisa dikatakan baik ya, karena seperti itu. Selanjutnya sistem pemilu di Indonesia saya rasa belum cukup baik, karena berkaca dari pemilu-pemilu tahun lalu atau di periode kemarin 2019 itu terdapat beberapa kecurangan-kecurangan dalam hal ini, misalnya penyembunyian kotak surat atau kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini ketika ingin memilih kita harus memberikan uang kepada masyarakat untuk dipilih, atau dalam hal ini money politik uang. Jadi menurut saya sistem pemilu di Indonesia itu belum terlalu bagus, karena belum berjalan sesuai regulasi atau aturan yang diberikan oleh KPU. Dalam hal ini seharusnya tidak adanya money politik atau politik interest, politik kepentingan. Makanya saya harap kalau untuk pemilu 2024 itu bisa berjalan sesuai dengan arahan atau regulasi dari KPU itu sendiri. Tetapi sebelum pemilu berlangsung tahun 2024 pun sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul, mulai dari persyaratan bakal capres cawapres, mulai dari kemarin kasus Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini menurut saya mengurangi identitas atau ideologi pemilu di Indonesia. Begitu saya untuk terima kasih. Baik, itulah wawancara dari Kakil senior saya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Kamila. Kak, saya ingin bertanya, menurut Kakak, bagaimana sistem pemilu di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik? Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, pemilu di Indonesia pada saat ini memiliki banyak dinamika yang dimana ada positifnya, ada negatifnya. Bisa kita lihat di mana banyak sekali masyarakat yang sekarang memiliki pendapat-pendapat pribadi mengenai politik tersebut. Contohnya banyak figur-figur politik yang mendukung perkembangan politik tersebut dan kemudian menyalahgunakan hal tersebut. Contohnya adanya berbagai banyak namanya itu seperti mematikan paslon lain. Contoh figur, misalnya saya sebagai figur A, figur tersebut menjatuhkan figur lain, kemudian figur yang lainnya pun menjatuhkan posisi yang lain juga. Dan bisa kita lihat bahwasanya hal tersebut menjadi salah satu dinamika yang dimana saling menjatuhkan. Politik di Indonesia pun bisa dibilang bahwa belum 100%-nya itu baik, karena banyak money politik, kemudian banyak juga bisa kita lihat sekarang bahwa masyarakat kurang percaya dengan pemerintah, makanya mereka menginginkan uangnya saja. Bisa kita lihat contohnya di Gorontalo, bahwasanya setiap pemilih atau pemilu setiap pagi itu pasti mereka menunggu istilahnya
serangan fajar, dan itu bisa kita lihat dan itu realitanya dan itu nyata di masyarakat. Dan mungkin kalau masyarakat mengelak tidak mungkin pada saat ini politik bersih dan lain sebagainya, pemerintah mengatasnamakan masyarakat bahwa masyarakat pasti akan memilih dengan demokrasi, dan itu menurut saya adalah suatu kebohongan yang sangat besar yang pemerintah bicarakan kepada masyarakat dan membicarakan kepada media, karena faktanya di lapangan seperti itu. Dan kemudian menurut saya pribadi, pemilu pada tahun ini sangat berpropaganda, di mana bahwasannya banyak sekali pemerintah yang mengatasnamakan namanya, kemudian menyalahgunakan aturan seperti yang bisa kita lihat sekarang, bahwasannya ada banyak isu-isu yang bahwasannya presiden mendukung anaknya, kemudian ada banyaknya politik-politik yang politikus yang dimana mereka menyalahgunakan peraturan hanya untuk kepentingan pribadinya. Itu menurut saya. Terima kasih, Kak. Ya. Baik, sekarang saya sudah berada dengan senior saya di Fakultas Hukum yang bernama Kak Kikal. Kak Kikal, bagaimana pendapat kakak tentang sistem pemilu di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik? Jadi kalau sesuai dengan tanggapan saya pribadi perihal konstelasi politik wabil khusus pemilu 2024, sebenarnya secara empiris sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa prosedur yang perlu kita sorot. Salah satunya putusan MK yang mungkin teman-teman Fakultas Hukum itu sudah tahu mengenai polemik putusan MK yang kemudian menjadi problematik. Padahal putusan tersebut itu terjadi akibat dari abuse of power, putusan dari Hakim Konstitusi yang seharusnya direvisi karena terdapat kekosongan hukum. Ini masih bisa dibantah dan masih dimultitafsirkan, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, sekarang saya sudah bersama Kak Mato selaku Kating di Fakultas Hukum. Nah, menurut kakak gimana sih Kak sistem pemilu yang ada di Indonesia? Apakah sistem pemilu yang sudah berjalan ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya, baik, kalau dari Pak saya pribadi terkait sistem pemilu apakah sudah berjalan dengan baik dan tidak, ya kita juga dari masyarakat pribadi juga itu memiliki penilaian berbeda-beda. Nah, sehingga orang juga sebagai masyarakat yang melaksanakan pemilu juga berhak untuk menilai apa yang sedang terjadi sekarang. Ada juga dari kemarin-kemarin pemilu yang terjadi sistemnya itu, ya ada beberapa sistem yang memang harus diubah. Yang pertama yaitu tentang sistem pemilihan langsung yang kemarin banyak masyarakat yang tidak tahu terkait sistem pemilihannya seperti apa. Yang kedua, ini juga menjadi salah satu yang tidak krusial juga di masyarakat, yaitu tentang money politik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga kan diatur. Nah, sehingga Bawaslu itu mereka memiliki peran penting dalam hal ini. Nah, sehingga orang juga sebagai masyarakat harus menjaga segala peraturan yang Bawaslu sudah atur. Nah, cuma lagi dan lagi bagaimanapun orang bisa menjaga itu ya tergantung dari orang pribadi juga. Apakah orang mau menegakkan keadilan atau tidak? Sehingga masing-masing pribadi itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Apakah suaranya ini orang pergunakan di atau tidak? Kan kebanyakan zaman hari ini masyarakat kan ya bodoh amat. Nah, penting mana ada doi kita pilih mana gitu. Nah, itu hal-hal sistem pemilihan yang harus terubah sebenarnya. Yang ada di sistem masyarakat tinggal bagaimana perannya Bawaslu untuk mensosialisasikan tentang pemilu hari ini. Ya kalau saya pribadi saya cuma itu lebih mengedepankan tentang Bawaslu bagaimana untuk mengatur sistem pemilihan tentang money politik. Dan kalau menurut kakak, berarti apa sih tantangan yang sekarang ini kita bisa dapati menuju pemilu yang akan datang di 2024? Oke, berbicara tentang tantangan ke depan yang pemilu 2024, ya kita akan menghadapi banyak tantangan ke depan nanti. Bagaimana tentang integritasnya orang sebagai mahasiswa, ya dari sebagai integritas orang sebagai mahasiswa itu, ya bagaimanapun tidak, orang harus menjaga terhadap integritas sebagai mahasiswa. Lagi dan lagi, orang memiliki integritas yang paling tinggi, sehingga bagaimanapun caranya, orang harus menjaga itu karena orang sebagai mahasiswa juga mempunyai daya pikir yang kuat, daya pikir yang kritis untuk mengartikan kepada masyarakat bahwa pemilihan ini begini, bagaimana caranya orang sebagai mahasiswa juga mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada bahwa pemilihan yang akan datang ini pemilihan seperti ini, banyak akan calon legislatif yang akan berjalan juga. Baru lagi dan lagi
Torang juga sebagai mahasiswa harus menghindari namanya money politik. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya dan atas waktunya juga. Sama. Oke guys, baik. Sekian wawancara yang telah kami lakukan bersama masyarakat sekitar. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.